Perkenalkan, nama saya Ogi Sagia Sisinaru dengan NIM 2022-3277. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas konsep entitas bisnis. Namun sebelum beranjak ke pengertian entitas bisnis, tak ada salahnya untuk memahami terlebih dahulu makna entitas. Menurut penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, entitas diartikan sebagai satuan yang berwujud. Sementara itu dalam buku Manajemen Basis Daya menggunakan Maxwell, entity atau entitas adalah objek di dunia nyata yang bisa dibedakan dengan objek lain. Objek tersebut bisa berupa orang, benda, atau hal lain. Dalam bidang ekonomi, entitas dimaknai sebagai unit usaha yang menjelaskan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, makna dari entitas bisnis adalah organisasi yang dibuat dengan tujuan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, terlibat dalam perdagangan, atau menjadi bagian dalam aktivitas sejenis. Adapun jenis-jenis entitas bisnis yang dimaksud sebagai berikut. 1. Perorangan atau kepemilikan tunggal adalah jenis entitas paling sederhana dengan satu orang sebagai pemilik untuk menjalankan usaha. Bagi Anda yang baru saja menjelaskan bisnis dan Anda merupakan satu-satunya pemilik usaha tersebut, maka entitas usaha yang Anda miliki bisa dicatat sebagai perorangan. 2. Persekutuan jenis entitas bisnis lainnya yaitu persekutuan atau kemitraan umum. Entitas bisnis ini sebenarnya memiliki beberapa persamaan dengan perorangan. Hanya saja jenis usaha persekutuan ini memiliki 2 pemilik atau lebih. 3. Perorangan terbatas. Kita pasti sudah sering mendapatkan bentuk usaha perorangan terbatas atau PT berbeda dengan perusahaan persekutuan umum. PT merupakan badan usaha yang sudah terdaftar. Juga untuk mendirikan PT Anda harus mengajukan dokumen negara. PT memiliki 2 jenis mitra yaitu mitra umum dan mitra terbatas. Mitra umum merupakan pihak yang mempunyai, mengoperasikan, serta bertanggung jawab atau usaha tersebut. 4. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang bersama yang dimiliki sekelompok orang yang sudah diakui negara. Entitas bisnis ini hanya bisa dijalankan oleh anggota yang terdaftar. Deskripsikan sistem informasi yang digunakan entitas bisnis. Sistem informasi yang digunakan oleh entitas bisnis bergantung pada kebutuhan dan sifat bisnis tersebut. Namun, umumnya terdapat beberapa komponen utama dalam sistem informasi bisnis. Berikut ini adalah deskripsi untuk umum mengenai komponen-komponen tersebut. Hardware, perangkat keras. Ini mencakup semua perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi bisnis seperti komputer, server, perangkat jaringan, printer, dan perangkat penyimpanan data perangkat. Perangkat keras ini mendukung operasionalitas sistem informasi dan memungkinkan pemrosesan data. Software perangkat lunak ini meliputi semua aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi bisnis seperti sistem operasi, program, aplikasi, basis data, dan alat pengembangan. Perangkat lunak ini membantu dalam pengolahan, penyimpanan, dan analisis data yang diperlukan untuk operasi bisnis. Proses pengembangan sistem informasi melibatkan beberapa tahapan utama. Berikut adalah gambaran untuk mengenai tahapan-tahapan tersebut. Identifikasi kebutuhan. Tahap ini melibatkan identifikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan bisnis yang akan diatasi oleh sistem informasi.
tim pengembang dan pemangku kepentingan bisnis bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, peluang yang ada, dan tujuan yang ingin dicapai melalui sistem informasi. Analisis sistem. Pada tahap ini, tim pengembang menganalisis proses bisnis yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Mereka juga melakukan analisis terhadap sumber daya yang ada, kendala mungkin bisnis dengan teknologi informasi, sehingga membantu dalam memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Untuk menyelaraskan bisnis dengan teknologi informasi dan menempatkan keunggulan kompetitif, organisasi dapat melakukan langkah-langkah berikut. Menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi. Organisasi perlu memastikan bahwa strategi bisnis mereka sejalan dengan potensi dan kemampuan teknologi informasi. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis dan cara teknologi informasi dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam integrasi sistem informasi, berikut adalah beberapa masalah keamanan yang perlu dipertimbangkan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Perlindungan data. Pastikan data yang disimpan dan ditransmisikan dalam sistem informasi dilindungi secara adekuat. Ini dapat mencakup penggunaan enkripsi data, penggunaan protokol keamanan yang aman, dan implementasi kontrol akses yang ketat. Tingkat global, beberapa langkah yang umumnya diambil antara lain: riset pasar, mengevaluasi dan menganalisis pasar global untuk memahami potensi dan permintaan produk atau layanan mereka di pasar internasional, mengidentifikasi target pasar, pesaing, dan peluang yang ada. Penyesuaian produk atau layanan, menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan dan preferensi pasar internasional. Ini mungkin melibatkan modifikasi produk, penyesuaian kemasan, atau bahkan pengembangan produk baru sesuai dengan persyaratan pasar yang berbeda. 6. Jika sebuah entitas bisnis ingin mengembangkan bisnisnya ke tingkat global, beberapa langkah yang umumnya diambil antara lain: riset pasar, mengevaluasi dan menganalisis pasar global untuk memahami potensi dan permintaan produk atau layanan mereka di pasar internasional, mengidentifikasi target pasar, pesaing, dan peluang yang ada. Penyesuaian produk atau layanan, menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan dan preferensi pasar internasional. Ini mungkin melibatkan modifikasi produk, penyesuaian kemasan, atau bahkan pengembangan produk baru sesuai dengan persyaratan pasar yang berbeda. Penetapan strategi pemasaran.